Halo, kali ini saya akan bercerita tentang program kehamilan ya. Karena banyak yang bertanya-tanya, program kehamilan itu ngapain aja sih gitu. Apa sih itu program kehamilan itu gitu ya. Nah, saya akan membahas tentang program kehamilan ya. Program kehamilan itu sebetulnya begini ceritanya. Kira-kira 10 sampai 15% pasangan suami istri di seluruh dunia itu mengalami yang namanya sulit hamil. Kejadian sulit hamil itu dikenal dengan dalam dunia kedokteran itu adalah sebagai suatu infertilitas gitu ya. Suatu infertilitas. Nah, apa sih sebetulnya infertilitas itu? Ya, apa sih sulit hamil itu gitu ya? Apakah kalau ketika berhubungan seks lalu suami istri lalu nggak terjadi kehamilan? Nah, infertilitas itu adalah atau sulit hamil itu adalah bila suami istri itu sudah menikah minimal 1 tahun, tidak LDR ya, hubungan seksnya teratur, tapi tidak kunjung hamil gitu, padahal tidak pakai kontrasepsi gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai suatu infertilitas gitu ya. Lalu apa penyebabnya? Secara umum penyebabnya itu ada karena faktor suami bisa, faktor istri bisa juga, lalu faktor dua-duanya juga bisa, atau mungkin suami istri normal. Nah, itu dikenal dengan istilah mungkin unexplained infertility gitu ya. Apa sih tanda-tanda yang dapat dilihat oleh suami atau istri bahwa kira-kira ini mengalami infertilitas? Jadi tanda-tanda secara awam gitu ya. Kalau istri yang paling gampang ya tinggal lihat aja hamil apa enggak kan gitu, kok susah lama hamilnya gitu ya. Lalu haidnya nggak teratur, atau haidnya jarang datang, atau datangnya keseringan gitu ya, atau kalau datang banyak berupa gumpal panjang haidnya gitu ya. Atau misalnya banyak jerawatan gitu ya, atau mukanya berminyak, nampak gemuk istrinya gitu ya, ada kumis tipis dan lain-lainnya. Kalau suami misalnya yang sering dikeluhkan oleh pasien misalnya, dok suami saya sperma cepat keluar, cepat tumpah lagi gitu. Nah itu dia. Atau mungkin suaminya mengalami kesusahan untuk ereksi. Ereksi itu bahasa bahasa jalanannya ngaceng gitu lah istilah gitu. Jadi susah ngaceng gitu misal gitu ya. Atau misalnya suaminya kayaknya nih rokok nih merokok ibu suaminya gitu. Itu sudah kadang-kadang tuh kita sudah bisa menduga jangan-jangan suaminya mengalami infertilitas gitu ya. Atau alkohol, bisa suaminya suka minum alkohol ya sangat mungkin dia akan mengalami yang namanya infertilitas gitu ya. Kapan kalau gitu pasangan suami istri itu mesti promil gitu ya? Pertama, kalau sudah 1 tahun menikah tapi nggak hamil-hamil gitu ya. Yang kedua, bila istrinya sudah jelas-jelas mengalami gangguan haid ya. Yang ketiga, sperma suaminya bermasalah nih. Istri biasanya peka, istri tahu istri misalnya gitu. Kok spermanya cepat tumpah sih gitu. Baru sebentar sudah tumpah spermanya. Atau suaminya mengeluh, aku kok susah ya untuk berdiri penisnya gitu ya. Atau mungkin kalau istri bilang aku kalau haid sakit gitu, itu juga bisa ya. Nah ini yang agak beda sedikit ya. Kadang-kadang dia cepat hamil tapi bolak-balik keguguran. Nah itu sebaiknya dipromil saja. Dengan promil maksudnya tujuannya adalah untuk kita melihat apakah ada kelainan yang perlu diobati pada istrinya atau pada suaminya gitu ya. Atau suaminya bekerja atau istri bekerja dengan sesuatu yang berkaitan dengan panas gitu, atau dengan api yang dekat-dekat sama itu, misalnya di perusahaan yang uh, baja misalnya gitu, atau misalnya perusahaan mobil atau apa gitu, yang pokoknya dekat-dekat sama panas gitu ya. Atau mungkin pernah mengalami operasi, kalau istri mungkin di daerah perutnya mungkin ada usus buntu yang pecah dan lain sebagainya, pernah operasi kista dan sebagainya. Atau suaminya mungkin pernah kebentur kantong kemenyannya atau testisnya itu oleh ketika main bola gitu ya, atau pernah jatuh terduduk di sadel jok motor atau apa gitu. Nah itu juga bisa gitu ya. Lalu
kenapa sih suami itu kok bisa infertil gitu ya? Ya karena penyebab infertil pada suami itu bisa karena gangguan produksi sperma. Yang kedua karena gangguan transportasi dari spermanya gitu ya. Yang ketiga mungkin faktor lingkungannya, tempatnya bekerja, tempat tinggalnya, atau radiasi, bisa juga radiasi. Yang paling penting nih, kebanyakan karena gaya hidup tak sehat, itu biasa seperti itu ya. Akibatnya apa yang timbul gara-gara itu semua? Spermanya sedikit, spermanya nggak bisa gerak gitu ya, atau geraknya nggak normal, muter-muter aja di situ. Artinya gerak di tempat gitu ya, atau bentukan spermanya nggak normal, misalnya kepala spermanya ada dua, ekornya cabang dua, ekornya patah dan sebagainya, atau nggak ada ekornya gitu ya, atau spermanya gerombol gitu ya, gerombol lengket-lengket itu. Nah, atau ditemukan adanya leukosit di spermanya, misalnya infeksi. Nah, itu ya, itu juga bisa mengakibatkan gangguan pada sperma gitu ya. Atau ketemu spermanya mati semuanya, nggak ada yang hidup sama sekali spermanya. Nah, itu juga akan menghambat terjadinya kehamilan pada istrinya gitu. Atau spermanya mungkin nol. Nah, ini sperma nol ini kalau di kedokteran namanya azoosperma. Itu tentu perlu penanganan yang lebih dalam lagi ya. Nah, kalau istri kenapa bisa infertil? Nah, bisa aja mungkin ada gangguan hormon atau gangguan ovulasi pada istrinya, gangguan haid pada istrinya. Sehingga otomatis tidak akan terjadi pecah telur gitu ya. Karena sel telur itu bisa dibuahi oleh sperma kalau dia sudah pecah gitu. Jadi pecah masuk ke saluran telur, nanti sperma itu ketemunya di saluran telur dengan sel telur istri. Terjadi pembuahan lalu balik lagi ke dalam rahim gitu ya. Atau ada gangguan di rahim istri, misalnya ada polipnya, ada miomnya gitu ya. Atau mungkin ada kistanya misalnya gitu ya. Atau ada gangguan di mulut rahim misalnya gitu. Sering keputihan gitu ya, ada radang dan sebagainya, lendirnya lebih tebal dan sebagainya, banyak sekali faktornya. Atau mungkin aja ada perlengketan di organ-organ dalam sehingga mengganggu transportasi telur ke dalam saluran telur atau ke dalam rahim nantinya. Lalu endometriosis gitu. Endometriosis itu tanda yang paling gampang pada ibu hamil, pada pasien wanita adalah nyeri pada saat haid. Walaupun tidak semua endometriosis itu kadang-kadang ada nyeri, tergantung kena saraf apa tidak gitu ya. Lalu ada gangguan hormon, itu kelihatan misalnya kok jerawatan. Jadi kayak menunjukkan gambaran kelebihan hormon androgen, misalnya jerawatan, mukanya berminyak, ada kumis tipis gitu ya, bulu-bulunya banyak gitu ya. Lalu apa sih faktor resiko utama kira-kira sampai terjadi infertil pada suami sama istri itu? Itu biasanya karena pengaruh gaya hidup, rokok, alkohol, narkotik, atau obat terlarang, sabu-sabu dan lain-lainnya gitu ya. Lalu usia istri, usia suami itu semakin tua istrinya itu semakin sulit nanti hamil itu. Jadi istilahnya tergantung, karena produksi telur juga tergantung faktor usia istri gitu ya. Sama suami juga begitu, semakin tua ya spermanya akan semakin kurang kualitasnya gitu ya. Lalu berat badan, nah ini terlalu gemuk, terlalu kurus juga akan masalah gitu ya. Jadi sedapat mungkin kita kalau di bahasa kedokteran itu BMI-nya BMI ideal gitu ya kalau bisa. Tapi ingat ya, penurunan berat badan sendiri, misalnya istri gemuk banget istrinya, penurunan berat badan kira-kira 8% atau 5-10% aja itu sudah bisa mempengaruhi, meningkatkan angka keberhasilan kehamilan 2-3 kali lipat daripada yang tetap gemuk-gemuk gitu aja gitu ya. Atau malas berolahraga juga bisa gitu, atau malah olahraga berlebihan gitu ya, mungkin karena stres gak hamil-hamil akhirnya olahraga pelampiasannya ya. Kalau berlebihan ya maka sulit juga dia menjadi hamil gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan, eksesif pasti tidak baik ujungnya ya. Lalu bagaimana caranya secara alami, supaya cepat hamil gitu? Ya hubungan seksnya teratur gitu ya, mungkin seminggu 2 kali gitu ya. Rutin gitu, jangan LDR gitu. Nah, lalu perbaiki, terutama hubungan seks itu wajib di sekitar masa subur istri misalnya. Nah, masa subur itu biasanya pada pertengahan siklus, haid. Misalnya haidnya 24 hari ya, berarti antara hari ke-10 sampai hari ke-16 misalnya gitu ya.
Lalu perbaiki gaya hidupnya, lifestyle, jangan rokok, jangan alkohol gitu ya, jangan narkoba gitu. Lalu kalau perempuan nih ya jangan ngopi lah, ngopinya ya 1 gelas sehari cukup gitu, jangan banyak-banyak ngopinya gitu ya. Lalu olahraga yang baik, makan makan bergizi gitu ya. Kalau nasi nggak perlu banyak-banyak, tapi lauknya ditingkatkan, makan ikan, makan salmon gitu ya. Makan daging, makan ayam gitu ya. Makan berlemak sebaiknya dikurangi gitu ya. Lalu kalau mengalami gangguan, baik itu suami maupun istri, segera konsultasi ke dokter kandungan gitu ya. Kalau suami mungkin juga bisa ke dokter spesialis andrologi gitu. Jadi biar cepat penanganannya gitu. Jadi nggak sampai berlarut-larut. Walaupun belum 1 tahun menikah. Bila ada keluhan segera saja gitu. Karena kita jangan membiarkan sesuatu itu berlarut-larut sehingga ngapain buang-buang waktu. Kalau memang sudah ada gangguan segera saja gitu. Jangan terpaku juga dengan waktu 1 tahun itu gitu ya. Lalu ikhtiar langit ini penting banget ini, ikhtiar langit ini. Apa ikhtiar langitnya kira-kira? Minta doa restu sama orang tua, berdoa sama Tuhan gitu ya. Kalau bagi yang muslim umroh, minum zam-zam, berdoa gitu ya. Karena minum zam-zam itu tergantung siapa yang meminumnya gitu ya. Jadi dia doa apa istilahnya, kalau kita berdoanya minta kenyang ya kita bakal kenyang. Berdoa minta anak insya Allah dia nanti bisa cepat hamil gitu. Jadi intinya ikhtiar langit lah gitu ya. Berdoa di multazam, berdoa di Hajar Aswad gitu ya, berdoa di Raudhah gitu. Ini bagi yang muslim. Kalau bagi yang non muslim ya mungkin lebih rajin ke gereja, ke pura, ke wihara gitu ya, atau ke kelenteng dan sebagainya gitu ya. Intinya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Sodako jangan lupa, sodako itu sama orang miskin, sama fakir miskin, sama apa, sama anak yatim gitu ya, infak ke masjid gitu. Sambil diniatkan, mudah-mudahan dengan infaknya, dengan sedekahnya itu, dengan bantuannya pada orang-orang sulit itu, Allah membukakan jalan untuk terjadinya kehamilan gitu ya. Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang kan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Lalu apa saja nanti kira-kira kalau pasangan suami istri akan menjalin promil itu apa aja sih yang akan dijalani itu loh, di dokter itu apa aja sih yang akan dilakukan gitu ya. Kalau suami ya pemeriksaan sperma itu paling utama gitu ya. Kalau nanti ada pemeriksaan laboratorium, kadang-kadang butuh pemeriksaan hormon gitu ya. Tapi kalau misalnya nampaknya ini sperma nggak normal, dipegang, diperiksa testisnya suami, ternyata testisnya kecil dan sebagainya, mungkin perlu nanti ada tindakan-tindakan medis yang lain, misalnya mungkin perlu biopsi, mungkin perlu operasi dan sebagainya gitu ya. Kalau istri sama juga, ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan hormon gitu ya, untuk melihat mungkin cadangan telurnya berapa, kadar hormon estrogennya berapa, kadar hormon LH-nya berapa gitu ya, FSH-nya berapa dilihat. Nanti ada USG transvaginal gitu ya. Kebanyakan program hamil itu 90% itu USG lewat vagina. Yang lewat perut ada juga, cuma jarang gitu ya. Karena tujuannya kita untuk mengevaluasi ketebalan dinding rahim, ada telur yang matang apa tidak, lihat jumlah telurnya berapa gitu ya kan ya. Lalu ada pemeriksaan namanya HSG. HSG itu untuk mengetahui apakah saluran telur ibu itu, saluran telur istri itu buntu apa tidak gitu ya. Mungkin nanti ada pemeriksaan laparoskopi kalau dibutuhkan, atau histeroskopi kalau dibutuhkan. Nah itu, jadi itu kira-kira pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dijalani, dan juga nanti akan diberikan obat-obatan. Vitamin-vitamin promil itu adalah vitamin-vitamin yang bagus untuk kesuburan, baik pada pengaruh pada sel telur istri maupun pada sperma suami gitu ya. Mungkin nanti ada obat-obatan penyubur yang akan diberikan gitu ya. Oke, saya rasa itu dulu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akan coba nanti membuatkan video tentang bagaimana cara pemfilteran sperma suami, jadi washing sperma suami bagaimana gitu. Nanti saya akan coba, kalau memang memungkinkan saya akan coba buatkan videonya lagi. Oke, terima kasih.